Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, kemarin dikabarkan sejumlah orang yang mengaku sebagai ulama hingga aktivis mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau GNAI. Adapun acara deklarasi GNAI ini digelar di Aula Buya Hamka di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Dan itu dilakukan pada kemarin hari Jumat. Luar biasa ya. Ya, deklarasi GNAI ini dipimpin oleh Waketum Partai Gerindra, yaitu Ferry Juliantoro. Mainan baru nih, Bos. Ya, Gerindra ini memang pandai ya menelurkan politisi berjiwa oposisi sejati. Ada Fadly John, sekarang Ferry Juliantoro. Luar biasa. Ya, mungkin bakal bergabung juga Mulan Jamila ya, dan yang lain. Nggak ikhlas ya kayaknya ya posisi partai sebagai partai oposisi diduduki Demokrat sekarang. Ya, Ferry Juliantoro, deklarator gerakan ini menyebut latar belakang deklarasi GNAI ini sebagai respon atas resolusi PBB. Nah, ini hal baru. Resolusi PBB itu jadi dasar dari deklarasi ini katanya. Ada-ada aja ya. Biasanya kan yang bergerak atas dasar resolusi PBB itu kan Amerika biasanya kan. Ingat nggak perang Irak yang berhasil membunuh Saddam Hussein itu berdasar resolusi PBB juga. Nah, tapi ini menarik karena resolusi PBB yang dimaksud adalah pidato dari Sekjen PBB Antonio Guterres yang kemudian menetapkan setiap tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamofobia. Ya, benar memang. PBB menetapkan 15 Maret sebagai International Day to Combat Islamofobia, alias Hari Melawan Islamofobia Internasional. Nah, menurut si Ferry ini, Islamofobia di Indonesia semakin memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Dia bilang bahwa para aktivis sepakat untuk menjadikan resolusi PBB ini sebagai pijakan untuk melawan Islamofobia di dalam negeri yang semakin hari semakin memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kok dia menafsirkan ada Islamofobia di Indonesia ya? Ini maksudnya, yang dimaksud ya menurut saya, yang dimaksud oleh PBB adalah gerakan internasional. Yang ditujukan buat negara-negara yang melakukan tindakan diskriminatif kepada Muslim yang minoritas. Di Amerika misalnya, atau di Eropa. Di negara-negara ini masuk, kalau misalnya gerakan tadi mau mengkritisi soal Islamofobia, masuk. Tapi di Indonesia, kan jadinya aneh bang. Kalau antum bikin gerakan, tapi untuk mengkritisi perlakuan muslim di negara-negara yang di sana muslimnya itu minoritas, misalnya sampai diperlakukan tak adil, itu masuk akal. Misalnya nih, mau ibadah susah. Ini mungkin di luar sana ya, mau bangun masjid susah. Mau bikin pengajian di pinggir jalan susah. Mau ceramah maki-maki pemerintah susah. Kalau ada negara yang kondisinya begitu, nah itu bisa jadi layak kalian kritisi sebagai negara yang nggak ramah kepada Muslim, istilahnya, atau Islamofobia. Tapi kalau kalian buat gerakan itu, tapi buat mengkritisi pemerintah atau kondisi kebebasan kaum Muslim di Indonesia, ya diketawain bos. Terlalu ketahuan kalau kalian ini yang cuma menumpang agama untuk tujuan politik kalian. Gimana enggak? Yang hadir di acara kalian itu lebih ke politisi daripada pemerhati kesetaraan. Yang mendukung acara itu adalah justru para penikmat kebebasan dan kemerdekaan beragama. Lihat saja siapa yang hadir di acara itu. Nggak cuman Hidayat Nur Wahid dan juga Slamet Ma'arif. Ada politikus Partai Umat, Buniyani. Masih ingat dong? Buniyani, masih ingat? Orang yang viral dengan ucapan, jual agama itu paling gampang, maklum rakyatnya masih bego-bego. Orang yang sadar bahwa jual agama itu gampang dan bilang kalau rakyat masih bodoh, mendadak ikut mendukung gerakan anti-Islamofobia.
Jadi pelaku politik identitas, kita sebut pelaku karena si Buniani sudah terbukti bersalah dan juga dipenjara karena keterlibatannya di kasus Ahok dulu. Ya, si pelaku politik identitas ini kok bisa kemudian mendukung gerakan anti-Islamfobia. Lalu juga ada politikus Partai Umat Mustafa Nahra. Juga ada Ketua Umum Partai Masyumi Reborn, politikus Ahmad Yani, hadir dalam acara deklarasi tersebut. Ini memang acara politikus kok kayaknya. Ya, saya kira beneran para tokoh yang peduli dengan kesetaraan yang hadir itu. Ternyata yang hadir adalah para politikus yang peduli dengan kendaraan. Ya, lalu ada juga Slamet Ma'arif, bosnya PA212. Ya, kalau rombongan ini nggak usah dibilang. Setiap ada acara yang kesannya itu berseberangan dengan pemerintah, pasti hadir. Musuh dari musuhku adalah kawanku. Nah, dan menariknya, Mas Slamet ini bilang kalau Rizik Syihab mengapresiasi dan mendukung gerakan anti-Islamfobia ini. Dan berharap menjadi garda terdepan melakukan perlawanan gerakan-gerakan anti-Islamfobia. Sebentar ya, kayaknya ada yang aneh ya. Mungkin kebalik ya Mas Slamet ya. Maksudnya melawan Islamfobia, bukan melawan anti-Islamfobia. Kok sepertinya Mas Slamet 212 ini belum tahu arti Islamfobia dan anti-Islamfobia kayaknya nih ya. Kalau melawan anti-Islamfobia itu berarti melawan kawan sendiri dong. Wah, saya duga nih, ini hadirin di acara GNA itu banyak yang belum paham juga nih. Kalau resolusi PBB yang dimaksud itu adalah untuk negara yang minoritas muslim. Pelajari dulu om-om, biar nggak malu kalau bikin statement. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Wakil Ketua Umum Gerindra yang kemarin jadi Presidium Gerakan Nasional Anti-Islamfobia alias GNAI yaitu Ferry Juliantono mengatakan deklarasi GNAI didasari oleh resolusi PBB yang telah mencanangkan setiap tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamfobia. Dia juga bilang kalau dasar dari gerakan itu adalah Islamfobia di dalam negeri semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan itu bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebenarnya sih saya sendiri ya masih mengumpulkan data kasus besar apa yang kemudian bisa disimpulkan sebagai peristiwa yang bisa disebut sebagai Islamfobia alias ketakutan berlebihan kepada umat Islam. Kalau maksudnya adalah ada beberapa oknum aktivis berbasis agama yang berurusan dengan hukum lalu ditangkap, yaitu bukan karena agamanya, tapi karena kelakuannya. Ini harusnya mudah dipahami ya. Orang diperkarakan hukum itu karena kelakuannya, bukan agamanya. Kita coba dari yang gedean dulu ya, dari yang agak-agak kasus yang apa ya, misalnya kasus-kasus terorisme. Ya karena ada motif perencanaan sampai kemudian aksi yang merugikan orang, ya jelas ditindak. Beralih ke kasus yang menyita banyak perhatian misalnya Rizik Syihab, ya karena ada bukti melawan hukum, menabrak undang-undang. Kan bukan kali ini aja Rizik dipenjara kan? Zaman SBY juga udah, kasusnya menumpuk. Mirip Bahar Smith juga sama. Lalu kasus yang belakangan secara beruntun mengemuka yaitu ketika ada bandot yang kebetulan sekali, kebetulan adalah anak kiai melakukan dugaan kejahatan seksual. Juga ada beberapa yang kebetulan, sekali lagi kebetulan adalah ustadz melakukan kejahatan dan kebejatan kelakuan terhadap muridnya sendiri. Ini cuma kebetulan loh ya, cuma kebetulan dia ustadz. Apa nggak boleh diproses hukum? Padahal korbannya adalah anak-anak di bawah umur yang muslim juga. Jadi kalau misalnya beberapa kasus hukum yang kebetulan pelakunya adalah guru agama muslim, itu disebut kriminalisasi terhadap agama Islam.
Kok saya rasa ini cara pikir yang kebulak. Kebalik. Justru menurut saya instrumen hukum sedang membersihkan. Kalau boleh dibilang ya, kalau boleh bilang tuh aparat hukum sedang membersihkan lingkungan agama kita. Karena saya juga muslim, dari kekotoran orang-orang yang mengaku beragama tapi kelakuannya, sekali lagi kelakuannya melawan hukum positif. Itu kalau misalnya karena ada beberapa kasus yang menyangkut praktisi agama kemudian dicap sebagai tindakan Islamofobia, yaitu sesat pikir namanya. Kalau kelakuan Anda melawan hukum, yang didalami petugas atau aparat adalah motif dan kelakuan itu, bukan apa agamamu. Enggak. Paham ya, Drun? Lalu kalau Islamofobia ini dikaitkan dengan kebebasan muslim di Indonesia, ya makin nggak nyambung, bos. Kurang bebas apa kita ini sebagai muslim di Indonesia? Bangun masjid nggak sesulit bangun gereja. Bikin acara pengajian nggak sesulit bikin mimbar bebas. Apa aja terkait ibadah pasti dibantu pemerintah. Dari mulai pelaksanaan haji, perda syariah, bank syariah, kredit syariah, bahkan antum bikin ormas dengan segala mazhab, nggak dilarang. Masih kurang bebas. Antum bikin acara pengajian yang khotbah isinya cuma maki-maki Jokowi, aman. Malah masjidnya dibantu sama pemerintah. Masih kurang bebas. Ada lembaga tukang ngumpulin sumbangan dengan kedok yang sangat kental nuansa agamanya. 17 tahun nggak diutak-atik, aman. Masih kurang bebas. Tahu Jakarta kan? Ada masjid bagus dan besar, namanya Masjid Istiqlal. Itu ditinggalin dan warganya dimobilisir, disuruh beribadah di parkiran lapangan bola. Dan nggak ada yang ngelarang, aman. Jadi Islamofobia yang mana yang kau maksudkan? Jadi gerakan apa yang sedang diperjuangkan? Kalau maksud dari GNAI adalah untuk membela kriminal supaya nggak diproses hukum, ya namanya jadi gerakan anti hukum. Kalau maksud dari GNAI adalah supaya suara kadrun berkumpul ke Ferry Juliantoro, ini namanya bikin ormas buat kampanye. Bisa aja Bang Ferry, tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, Ya. urus saja masa depan. Ya aneh aja ya. Di sebuah negara dengan 80% lebih penduduknya adalah muslim. Dari presiden sampai ketua RT, 99% adalah muslim. Kok ada gerakan anti-Islamofobia? Kita nih ya, saya nih bertamu ke rumah orang, udah otomatis Assalamualaikum. Padahal saya nggak tahu itu Islam atau Kristen. Udahlah, dengan perbandingan 80-90% adalah penduduk kita muslim, maka saya ngawur ya, Assalamualaikum. Dan pasti dijawab di dalam. Waalaikumsalam, walaupun mungkin nggak muslim. Ya, 237 dari 270-an juta penduduk Indonesia, itu muslim semua, bos. Sisanya dibagi menjadi 4 agama lain. Belum yang ateis. Jadi, gerakan nasional anti-Islamofobia ini sebenarnya takut kepada agama yang mana? Agama kita mayoritas, bos. Kalau alasan pembuatan ormas atau apa nih, gerakan ini, yaitu gerakan nasional anti-Islamofobia ini adalah untuk menyatukan perpecahan, itu ibarat maling teriak maling. Ya, karena kelompok-kelompok yang mendukung GNAI ini justru disinyalir, diduga yang paling sering melakukan berbagai gerakan dengan mengatasnamakan agama. Gerakan yang justru memperbesar polarisasi di masyarakat Indonesia. Lalu apakah kami-kami yang berdiri sejajar dan memilih jalan nasionalis ini dicap sebagai Islamofobia? Padahal sebagian besar kaum nasionalis juga muslim. Saya sepakat dengan Gus Nadir, kawan kita, yang menyebut tidak ada Islamofobia, yang ada politisi jualan emosi umat. Ini tuh masalah rebutan potensi suara kadrun.
Ya, saya termasuk yang tidak sepakat soal Islamofobia ada di Indonesia. Karena apa? Pada kenyataannya, bahwa umat Islam di Indonesia dapat menjalankan semua ritual keagamaannya dengan bebas, bos. Serta dimanjakan dengan fasilitas oleh pemerintah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Run? Demikian Oposisi 69 FM. Ayo menjadi umat yang cerdas. Jangan mau dibohongi sama politisi penunggang agama terus. Salam bletak. Tarik ke Bambang. Disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Dah. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.